Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di channel asal berbagi cerita dan edukasi. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai Savelinku. Nah, jadi di video sebelumnya tentang tampilan withdraw Savelinku terbaru 2021, di video sebelumnya itu banyak banget yang bertanya-tanya ya. Banyak yang komen permasalahan Savelinku, mulai dari cara penarikan dan juga berapa sih lamanya setelah kita mengajukan penarikan, itu berapa lama masuk ke rekening kita atau e-wallet kita ya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu gimana cara pilih paymentnya, karena tampilannya itu Savelinku tahun 2021 itu berbeda. Oke, jadi bisa diperhatikan ya, ini tampilannya ya. Oke, jadi kita pilih menu profile ya. Untuk tampilannya ini sama saja ya, di laptop dan di HP itu sama saja. Kalian bisa pilih pojok kanan profile ya, klik setting, lalu di sini ada di sebelah kiri payment. Nah, seperti itu. Lalu kalian tinggal masukkan metode mana yang ingin kalian masukkan ya, atau transfer. Misalkan biasanya saya pakai Dana. Oke. Jadi di sini tinggal masukkan saja nomor rekening atau nomor telepon. Oke. Jadi setelah sudah kalian buat ya paymentnya, jadi kalau kita nggak isi paymentnya, maka itu kita nggak bisa menarik gitu, karena apa yang mau kita request gitu, jadi saldonya itu mau dikemanakan gitu. Oke, jadi selanjutnya jika sudah isi payment ya, pada bagian setting lalu kita request withdraw. Nah, di sini e-wallet Dana ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Nah, saat ini penarikan 200.000, jadi minimalnya 200.000 ya. Lalu kalau kalian saldonya mencukupi, lalu kalian klik lalu withdraw. Nah, ada yang nanya juga nih, kenapa nggak bisa pilih yang 50.000 dan 100.000? Karena biasanya ada nih. Nah, karena kemungkinan ya, ini kemungkinan misalkan ada 100 user. Nah, setiap harinya itu ada yang request withdraw itu 50.000. Nah, kemungkinan adminnya ini mungkin capek ya, akhirnya dipending dulu. Jadi mungkin adminnya sedang sibuk, jadi 50.000 dan 100.000 itu penarikannya dihilangkan. Jadi buat usernya itu mengumpulkan terlebih dahulu sampai 200.000. Jadi adminnya itu kemungkinan ya sibuk gitu, karena nggak harus setiap hari dia mengirimkan, mentransfer ke rekening usernya gitu. Maka penarikan 50.000 itu dihapus gitu, kemungkinan seperti itu ya, karena banyak usernya yang menariknya itu 50.000. Oke, maka saat ini sekarang 200.000 gitu, atau bisa jadi terjadi error atau apa gitu ya. Jadi kalian bisa tabung aja, nggak apa-apa, lumayan juga kan buat beli kuota. Kalian juga tinggal buat link, lalu kalian bisa berduduk santai kan, dapat duit gitu kan, dapat receh. Oke, jadi kalian bisa targetkan sampai 200.000. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya mengenai Savelinku, Bang, kenapa pas withdraw ada tulisan withdraw amount is invalid? Oke, jadi itu karena kita tidak memilih saldo yang ingin ditransferkan. Nah, ini seperti ini ya, withdraw amount is invalid. Oke, kita bisa perhatikan ya, request withdraw, lalu kalian itu langsung terburu-buru withdraw. Nah, maka akan terjadi withdraw amount is invalid. Nah, kalau kalian pilih request, lalu kita pilih saldo 200.000, nah itu kan dipilih ya, lalu kita withdraw, maka tulisannya akan berbeda, yaitu your balance is not enough, artinya tidak cukup ya. Jadi karena di sini saldonya adalah 45.000, saya ingin menarik 200.000 karena tidak mencukupi, maka tidak bisa, seperti itu. Jadi yang pertanyaan dari Kal RZ itu karena request withdraw itu langsung di withdraw gitu, jadi tidak memilih berapa nominalnya yang ingin ditarik kayak gitu, jadi langsung withdraw. Maka di sini tampilannya adalah withdraw amount is invalid. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai Savelinku. Bang, pakai GoPay aman nggak buat withdraw? Sangat aman banget. Oke, jadi kita bisa lihat ya di sini ke menu setting. Di sini kita bisa pilih payment atau
uang kita itu mau dikemanakan gitu. Oke, penarikan. Jadi di sini ada GoPay, ada Dana, ada OVO, ada PayPal, dan itu aman semuanya gitu. Oke, jadi tinggal masukkan nomor telepon saja gitu, nomor GoPay-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Jawabannya aman. Oke. Kecuali kalian pakai nomor yang ilegal, itu malah nggak aman buat saldo kalian. Jadi saldo kalian itu kemana gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai Savelinku, yaitu Kak mau nanya kira-kira berapa lama waktu untuk withdrawnya. Oke, jadi withdrawnya itu di sini sudah ada keterangan payment statusnya ya. Oke, setiap metode pembayarannya ini ada proses 3 sampai 7 hari. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih 1 hari 2 hari itu belum ditransfer, artinya ya kemungkinan emang lagi sibuk adminnya. Karena di sini juga ada keterangan prosesnya itu 3 sampai 7 hari. Nah, di sini juga ada minimumnya adalah $7, pulsa minimumnya $3 sekian ya. Oke, dan lain-lain. Jadi estimasi kira-kira 3 sampai 7 hari. Nah, pengalaman saya sendiri kalau adminnya itu tidak sibuk itu bisa cepat. Nah, pengalaman saya yaitu pada saat pagi ya. Jadi 1 hari itu langsung ditransfer kalau adminnya nggak sibuk. Jadi pagi hari saya itu request withdraw, lalu malamnya itu langsung ditransfer. Jadi sehari saja. Kemungkinan itu adminnya tidak sedang sibuk ya. Jadi prosesnya cepat. Jadi intinya kalau kalian lebih dari 7 hari kemungkinan itu bakal batal sih ya, karena kemungkinan bisa ada permasalahan atau error ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi disabarin aja, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Black Gods. Oke, halo bro, gue barusan buat Savelinku daftar baru lewat HP, tapi kenapa nggak ada pendaftaran payment atau withdraw? Gue cek setting di Savelinku cuma ada profile aja. Apa ada perlu persyaratan? Jawabannya enggak. Oke, jadi kita bisa lihat ya, ini saya baru buat untuk mencontohkan. Kita bisa lihat saldonya ini masih 0 ya. Nah, ini baru banget ya. Nah, untuk penarikan itu ya kita harus punya saldo terlebih dahulu. Tapi kita bisa pilih menu profile ya, kita ke setting yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini kita pilih payment. Nah, di payment ini kita tinggal masukkan metode apa saja. Misalkan kalian mau transferkan ke Dana atau GoPay atau bank dan lain-lain. Nah, jadi untuk cara itu gampang. Jadi pilih profile, lalu ke setting, lalu payment. Jadi berbeda ya pada tampilan dashboard. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu tinggal request withdraw. Nah, kalau request withdrawnya ini tidak bisa diklik karena paymentnya itu belum diisi, seperti itu. Oke, jadi caranya mudah banget, gak ada persyaratan apapun. Intinya syaratnya untuk penarikan adalah punya saldo gitu ya. Jadi kalian bisa share linknya kemanapun sebanyak mungkin gitu, agar semakin banyak link yang kalian sebar dan semakin banyak orang yang mengklik, maka akan semakin banyak saldo yang akan kalian dapat, seperti itu. Oke, jadi tidak ada persyaratan apapun. Oke, pertanyaan terakhir masalah Savelinku yaitu dari TX Nathan. Bang, kok pas gue withdraw itu tertahan? Nah, itu kenapa? Oke, jadi kita bisa lihat ya pada status deskripsi ya. Nah, di sini ada pending ya biasanya. Oke, kita ubah bahasa Inggris ya. Di sini ada pending, ada approve, complete, on hold, reject, dan refund. Oke, kita bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama biasanya ini perlu kesabaran ya. Jadi buat yang baru withdraw itu harus sabar. Jadi setelah kalian withdraw akan ada beberapa step atau beberapa tahap, yaitu pertama akan pending atau menunggu keputusan. Nah, itu menunggu persetujuan dari admin. Oke, setelah pending lalu akan disetujui oleh admin jika itu tidak melanggar. Oke, jadi setelah di pending lalu di approve, admin telah meninjau dan memproses segera. Jadi setelah itu, setelah di approve tinggal nunggu bakal ditransfer. Nah, jika sudah disetujui, lalu tahap selanjutnya akan ada seleksi lagi nih. Nah, yang pertama, jika komplit maka penarikan selesai atau sudah dikirimkan. Nah, jika
tertahan atau on hold itu penarikan Anda ditahan karena melanggar ketentuan penggunaan. Nah, biasanya ini kenapa tertahan itu karena melanggar seperti nuyul ya, seperti nuyul atau kalian itu mengklik dengan yang tidak normal gitu, tidak seharusnya gitu. Jadi kliknya itu menggunakan bot atau apapun gitu yang melanggar. Oke. Jadi maka terjadilah tertahan atau on hold. Nah, dan juga ada menolak atau reject. Penarikan ditolak karena melanggar ketentuan pengguna. Nah, jadi ditolak itu karena ya seperti tadi, misalkan seperti boot atau nuyul, jadi seperti itu. Oke, maka akan ditolak. Dan yang terakhir ada refund atau pengembalian dana, penarikan secara terbalik karena pembatalan atau info penarikan tidak valid. Nah, saya pernah di refund karena misalkan dana ya, jadi saya pernah refund atau pengembalian dana itu karena persediaan transaksi atau withdraw dari e-wallet dana itu sedang bermasalah atau tidak tersedia, jadi maka akan terjadi pengembalian dana. Jadi ketika kalian pengembalian dana itu kalian tinggal menggunakan metode lain. Oke. Nah, kalau ditolak ini, kalau benar-benar kalian sudah melanggar itu bisa di banned ya. Karena ya percuma juga gitu, tidak terpakai gitu. Jadi saya sarankan menggunakan SafeLinku itu dengan cara yang aman. Jadi harus dari orang yang pihak yang mengklik link kalian itu dengan benar, tidak menggunakan bot atau dengan cara curang ya. Jadi itu lebih baik tidak dilakukan. Oke, jadi ikuti saja, main aman saja ya, yaitu kalian buat link sebanyak-banyaknya lalu kalian share. Oke, jika sudah ada saldo mencukupi lalu kalian withdraw. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tahap ya, mulai dari pending, approve, dan juga kalau sudah itu complete, on hold, ada reject, ada refund. Jadi kita bisa tahu ya dari situ, misalkan kita reject atau ditolak, itu artinya kemungkinan kita melanggar. Kemungkinan dari TXT Nathan itu melanggar ya. Jadi itu menggunakan hal-hal yang tidak seharusnya gitu ya, atau melanggar ketentuan SafeLinku. Ya, biasanya yang melanggar itu menggunakan bot, nuyul ya, seperti nuyul. Jadi linknya itu tidak normal gitu, dari bukan dari manusia yang mengklik linknya, tapi menggunakan robot atau bot ya. Oke, jadi seperti itu yang sudah saya jelaskan dari awal ya. Semoga bermanfaat mengenai SafeLinku. Ya, saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan bagaimana cara menarik di SafeLinku itu, dan juga beberapa permasalahan kapan estimasi pembayaran itu sampai ya ke rekening kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang jelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kalau ada update terbaru dari SafeLinku atau informasi bisa saya share, atau ada yang ingin bertanya lagi, nanti kita bisa sharing-sharing bareng ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan info, tips, dan tutorial lainnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.